Nah, separation itu berkaitan sama perpisahan. Mhm. Biasanya terjadi pada anak yang masih kecil kalau mau sekolah itu. Saya harus pergi ke Semarang, Fun Rally gitu ya. Anak saya udah dari kemarin sampai dengan tadi pagi masih nggak mau ditinggal gitu ya, karena nggak mau Iya. nanti jauh sama mama gitu. Kalau di Heeh. Bogor boleh, tapi kalau Semarang nggak boleh karena dia pikir pasti akan menginap gitu ya, nggak akan Heeh. tidur sama mamanya gitu. Nah, Oke. sebenarnya apakah ini yang disebut separation anxiety atau mungkin kalau salah apa sebenarnya definisi dari separation anxiety, Bu Astrid? Ya, benar. Yang Mbak Rara akan sampaikan yang terjadi pada anakmu benar. Itu separation anxiety. Jadi kecemasan untuk Mhm. berpisah. Mungkin Oke. sebelumnya saya mundur sedikit. Kecemasan itu kan Mbak Rara itu Mhm. adalah pikiran-pikiran tentang sesuatu yang negatif dan belum terjadi. Oh. Jadi saya misalnya gini, saya mau ketemu Mbak Rara, saya belum kenal ya. Terus Mhm. saya bilang, aduh jangan-jangan orangnya galak ya. Nanti jangan-jangan misalnya gitu ya, Heeh heeh. jangan-jangan nanti saya nggak diterima gitu kan misalnya. Nah Mhm. itu kan sebenarnya pikiran saya sendiri kan Mbak Rara. Mhm. Jadi saya belum kenal Mbak Rara, nggak pernah punya pengalaman apa-apa, tapi kemudian saya berpikir bahwa barangkali jangan-jangan kan gitu ya, nanti gimana kalau kan gitu ya. Nah itu semua kecemasan. Jadi Oke. sebenarnya itu di pikiran kita sendiri gitu Mbak Rara. Nah, jadi definisinya gitu. Nah separation itu berkaitan sama perpisahan. Mhm. Biasanya terjadi pada anak yang masih kecil kalau mau sekolah itu, tapi kebanyakan sih ini pengamatan saya ya Mbak Rara ya. Mhm. Kalau di TK itu kebanyakan sebetulnya anak jadi susah berpisah, cemas jadi berpisah karena orang tuanya ikut cemas Mbak Rara ya. Jadi orang tuanya sendiri ngelepasinnya setengah hati gitu kan ya. Mhm. Nah, kalau seorang ibu cemas melepaskan anak, sama anaknya kan vibrasinya kan kerasa ya Mbak Rara. Mhm. Karena anak itu kan pernah ada dalam kandungan ibu. Betul. Jadi selain hal-hal yang sifatnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, ada hubungan yang nggak terasa berkaitan sama dulu dia pernah ada di dalam tubuh ibunya kan gitu Mhm ya. mhm. Nah jadi vibrasi kalau ibunya cemas, ibunya takut, anaknya tuh bisa ngerasa. Nah jadi Oh. gitu. Jadi kebanyakan kalau di TKSD, jadi saya suka bilang ibunya dulu dong siap. Udah waktunya anakmu itu sekolah, udah waktunya anakmu itu belajar. Kamu jangan cemas. Mmm. Ini memang bagian dari perkembangan kan gitu. Mhm mhm. Nah, tapi karena kalau kamu cemas, anak kamu lebih cemas kan gitu. Karena gitu Oh. Mbak Rara, seorang anak yang mau masuk ke sekolah pertama kali ya biasanya di TK kecil atau di PAUD mungkin di playgroup itu kan tidak tahu dia menghadapi apa. Nah Mhm. karena itu kan dia juga apa yang akan terjadi dia kan belum tahu. Iya. Tapi dia tidak harus cemas. Nah dia suka jadi cemas karena ibunya cemas. Nanti takutnya gini, nanti belum lagi kalau ibunya ngomong sama bapaknya ya misalnya dia Mmm. nggak ngerasa kalau anaknya denger gitu ya. Mhm. Misalnya ibu bilang aku takut dengan lepasin anak gimana. Terus misalnya suaminya bilang wah cuma 2 jam aja kamu itu gitu misalnya. Mhm Nah terus mhm. jadi anaknya ngerasa ibunya cemas, anaknya ikut cemas karena bagi anak dia kan belum tahu situasi apa. Terus karena ngelihat ibunya cemas maka dia menyimpulkan ini menakutkan kan gitu Mbak Rara. Nah Oh. jadi yang kalau anak yang Mbak Rara selama ini dia dekat sama ibunya dan barangkali nggak pernah dipisah sampai lebih dari 1 hari. Mmm. Sehingga dia membayangkan gimana ya rasanya kalau nggak ada mama. Kan gitu Mhm kan? mhm. Nah, tapi memang Mbak Rara hanya harus jalan saja bilang sama anakmu, Mama akan pergi, kamu tetap bisa telepon, kamu dapat video Iya. call, ya kan Mhm. gitu ya. Kamu Betul. tetap bisa kontak Mama. Dan terus dikasih tahu, misalnya ya Mbak Rara, Mama akan berangkat hari Sabtu. Nanti Minggu sore Mama akan pulang lagi. Mhm. Nah, pastikan Mbak Rara Minggu sore Mama sudah pulang lagi. Karena anak ini lagi belajar. Dia lagi Mmm. cemas berpisah. Terus Mhm. kalau ibunya mengatakan hal yang sesungguhnya, artinya benar waktu Minggu sore ibunya balik, maka dia akan belajar. Berpisah itu satu yang biasa, toh nanti balik lagi. Kan gitu Mbak Rara. Mhm Tapi, mhm. tapi kalau anakmu memang belum pernah berpisah sama ibunya selama ini, artinya berpisah sampai harus ibunya tidur di tempat lain, tentu saja dia bingung ya. Tentu saja dia cemas, nanti saya tidur sama siapa, nanti mama bagaimana, kan gitu. Mhm. Nah jadi Padahal ya, pernah beberapa kali Bu Astrid, tapi oh memang gitu. mungkin karena apa ya, ya kalau orang Jawa bilang mbok-mbokan itu tadi loh Bu Astrid. Nah, iya. Tapi aku kemarin juga saya lihat kan Mbak di radio ini sempat datang ya minggu Sempet lalu ya. ikut, heeh. Itu Ya juga dia memang sambil memegang tangan saya duduk di bawah, jadi sambil gandengan gitu. Karena mungkin rasa nyaman ya.
Iya, Nah, nanti kita bahas betul. nih mengenai apakah ini ada hubungannya dengan rasa nyaman, karena kalau sama orang tua mereka merasa lebih nyaman, merasa aman gitu ya. Tapi berarti Betul. sebelum kita ke sana, Bu Astrid, berarti saya harus mengatakan yang sebenarnya. Memang saya akan pergi keluar kota yang ke Semarang tujuannya. Mm-mm. Jadi nggak boleh Mm-mm. berbohong. Oh ya udah, saya bilang aja ke Bogor. Nanti kan toh dia berharap saya taunya oh nanti pulang gitu, padahal enggak. Jadi lebih baik saya jujur saja. Betul, betul. Dan Ah, separation anxiety ini juga sering terjadi pada ibu bekerja. mm-mm. Jadi dia mau pergi gitu kan, si anak. Apalagi kalau si ibu ini baru bekerja pada saat anak ini misalnya ya umur 5, ya Iya, umur iya, 6, iya. sebelumnya kan enggak. Nah, ya yang harus harus ibu lakukan ya sama. Mama pergi ke kantor, terus anaknya dicium, mungkin anaknya nangis, tapi ibunya harus pergi. Nanti Mhm, kamu lihat kalau jamnya, misalnya jam kecil apa huruf apa jarum kecilnya di 5, jarum mhm, besarnya di 3 misalnya gitu ya, mhm. 5 seperempat, Mama insya Allah sudah di rumah kembali. Nah yang harus dipastikan jam segitu benar si Mama udah pulang. Jadi anak akan belajar, oh iya pagi ibuku pulang, tapi nanti sore dia balik lagi. Kan Ah, aku tidak suka Mama pergi, tapi dia harus kerja. Kita kan harus bilang kenapa iya. kita harus pergi ya. Nah gitu, jadi separation anxiety akan terjadi pada orang-orang yang memang belum belum paham apa yang akan terjadi pada dirinya Hmm. jika seseorang yang dekat, tempat dia bersandar, ya, tempat dia merasa aman, tempat dia bertanya, tempat dia berlindung, itu akan meninggalkan dia. Karena yang akan dia pikirkan adalah nanti saya gimana kan gitu. Mhm. Nah kan yang kita akan bilang kamu akan baik-baik saja dan dia harus merasakan bahwa itu memang baik-baik saja. Terus mungkin anaknya akan bilang gini, tapi saya kangen sama mama. Ya nggak apa-apa sayang kangen. Nanti kan mama pulang lagi, mama juga Iya, kangen kok kamu kan gitu. iya. Nah, terus dan mungkin kalau memungkinkan anak selama selama ibunya pergi itu dikontak mungkin sejam sekali gitu ya. Jadi tetap Oke. tetap jadi anak tahu bahwa memang si ibu ini tidak di dekatnya, tapi ibu ini sebetulnya secara psikologis ya masih terus bersamanya. Ada udah makan Yes. siang gitu kan misalnya ya. Mhm. Nanti mama di sini juga makan siang kalau perlu. Ada makan apa? Terus mama makan ini misalnya begitu. Gitu kan nanti Oke. kalau udah lebih gede, udah mungkin udah nggak diperlukan, ditinggal beberapa jam, dia udah tahu pasti dia akan balik lagi kalau udah sore kan gitu. Baik.